Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sampaikan, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semuanya kesempatan kali ini masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang selalu memperbaiki diri, menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi insan kamil. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan kita semuanya diberikan sebuah kekuatan untuk mensuri tauladani beliau, baik perkataan, perbuatan, sehingga kita semuanya nantinya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau Nabiullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada, kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji tentang bab zakat, bagaimana zakat itu dan apa syarat-syaratnya dan sebagainya akan kita bahas di sini. Tentunya melanjutkan sesi live yang kemarin, bahwasannya kita akan mengkaji tentang zakat, baik pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sering disampaikan oleh masyarakat luas. Oke sahabat-sahabat, sebelum lanjut kajian kita, sebelum lanjut ngaji kita, silakan yang belum subscribe channel Ikut Ngaji ini, silakan subscribe dan centang tanda loncengnya agar sahabat pemirsa mendapatkan notifikasi video terbaru, tentunya tentang kajian-kajian keagamaan yang insya Allah akan memberikan sebuah efek positif bagi ilmu pengetahuan kita dan juga dalam menapaki kehidupan kita ke depan, karena ilmu pengetahuan telah kita dapatkan tentunya. Oke sahabat-sahabat, ada sebuah pertanyaan, apa itu zakat mal? Nah, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta ya seseorang yang telah mencapai nisab dan haul sesuai syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, itulah zakat mal. Terus ada sebuah pertanyaan yang kedua, apa saja jenis harta yang wajib disakati? Nah, jenis harta yang wajib disakati meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil ternak, barang dagangan, hasil tambang, dan hasil temuan ataupun rikas. Nah, itulah yang wajib dizakati, masuk kategori zakat mal. Yang ketiga, berapa nisab zakat mal? Nah, nisab zakat mal setara dengan 85 gram emas murni jika nilai harta seseorang mencapai atau melebihi nisab ini, maka wajib mengeluarkan zakat. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik bahwasannya, Pak, kalau toh masih 84,5 gram pendapatan kita, apakah wajib zakat? Tidak ya, karena masih kurang dari 85 gram emas ya nilai pendapatannya, maka di bawah itu tidak berhak untuk dan tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Terus di
Poin yang keempat, pertanyaan keempat, itu berapa kadar zakat mal yang harus dikeluarkan? Nah, kadar zakat mal yang harus dikeluarkan setiap tahunnya, zakat mal wajib dikeluarkan setiap tahun asalkan harta tersebut telah mencapai nisab dalam kurun waktu 1 tahun dalam perhitungan tahun Hijriah ya. Jadi zakat mal itu wajib dikeluarkan ketika dalam 1 tahun Hijriah itu sudah mencapai 1 nisab. Kalau toh dalam perhitungan 1 tahun, perhitungan tahun Hijriah belum 1 nisab, maka itu tidak wajib dizakati. Nah, apa itu haul dalam zakat mal? Nah, di sini haul adalah jangka waktu 1 tahun Hijriah yang harus dilewati oleh harta seseorang sejak mencapai nisab untuk diwajibkan zakat. Itu namanya haul ya. Terus pertanyaan ketujuh, siapa saja yang berhak menerima zakat mal? Nah, yang berhak menerima zakat mal adalah 8 asnaf ya, yaitu 8 asnaf ataupun 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu yang berhak menerima zakat mal ya. Itu saya ulangi lagi, yang berhak menerima zakat mal yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Terus pertanyaan ke-8, apakah zakat mal bisa diberikan kepada keluarga sendiri? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat luas. Zakat mal bisa diberikan kepada keluarga sendiri jika mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir atau miskin, kecuali orang tua, anak, atau pasangan. Nah, itu tidak berhak ya untuk menerima zakat, Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat, yang tidak boleh menerima zakat Bapak Ibu adalah orang tua, anak, atau pasangan. Nah, itu tidak boleh menerima. Saudara boleh enggak? Saudara itu boleh ketika masuk dalam 8 asnaf ataupun 8 golongan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang ke-9, bagaimana cara menghitung zakat mal untuk harta yang tercampur? Nah, bagaimana Pak, harta saya itu campur aduk kan gitu kan, campur aduk, pendapatan ini, pendapatan itu, pendapatan A, pendapatan B, campur aduk dan sebagainya lah ya. Harta yang tercampur dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai harta lalu dikurangi dengan kewajiban ataupun utang. Setelah itu dihitung 2,5%. Jika telah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya ya. Saya ulangi lagi ya, harta yang tercampur itu dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai harta lalu dikurangi dengan kewajiban ataupun utang. Setelah itu dihitung 2,5% jika telah mencapai nisabnya. Terus pertanyaan yang ke-10, apakah zakat mal bisa digantikan dengan sedekah? Jawabannya mutlak tidak ya. Zakat mal apakah bisa digantikan dengan sedekah? Jawabannya tidak, jelas. Zakat mal adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan sesuai syariat Islam, sedangkan sedekah bersifat sunnah
dan tidak menggugurkan kewajiban untuk berzakat. Jadi sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada harus bisa membedakan antara zakat dan sedekah. Kalau tahu zakat itu sifatnya adalah wajib, sedangkan sedekah itu sunnah. Artinya sunnah itu tidak bisa menggantikan perkara wajib, kan gitu ya sahabat-sahabat. Itu kalau kita bicara menurut hukum syariat Islam. Jadi sahabat-sahabat pastikan sahabat-sahabat itu sudah menunaikan rukun Islam. Itu salah satunya adalah zakat. Karena sahabat-sahabat banyak sekali mungkin di lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin lupa ataupun belum tahu ataupun belum paham bahwasannya sudah wajib mengeluarkan zakat, tapi belum menunaikan, belum mengeluarkan zakatnya. Mudah-mudahan silahkan video ini di-share ketika menurut pemirsa, menurut sahabat-sahabat video ini bermanfaat untuk edukasi saudara, teman, sahabat kita agar bisa menunaikan kewajibannya sesuai syar'i tentunya. Terima kasih, demikian sahabat-sahabat ngaji zakat kali ini. Semoga ngaji singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada. Dan apabila ada sebuah kesalahan dalam proses penyampaian, saya mohon maaf dan semoga Allah mengampuni, dan kita semuanya terus diberikan sebuah kemudahan untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang kategori muzaki. Dengan kita masuk kategori muzaki, insya Allah kita akan diberikan sebuah kecukupan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan ini. Dan terima kasih, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.